Shalom, perkenalkan nama saya Ega Arfani, NIM 21142201051, kelas A2 semester 1 dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Dosen pengajar MS Fania Tamlilang, Eskep MKes. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kebutuhan gizi individu. Langsung saja kita masuk ke dalam kebutuhan gizi individu. Pengertian kebutuhan gizi individu. Kebutuhan gizi adalah jumlah zat gizi yang dibutuhkan oleh setiap individu. Kebutuhan gizi setiap orang ditentukan oleh banyak faktor, yakni usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Kebutuhan gizi individu, tubuh memerlukan zat gizi dalam jumlah yang mencukupi untuk sehat. Kebutuhan normal karbohidrat 50-60% dari kebutuhan energi total. Banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan zat gizi. Kebutuhan gizi setiap orang berbeda. Kebutuhan gizi setiap golongan umur dapat dilihat pada angka kecukupan gizi yang dilanjutkan atau AKG. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi terbagi atas 4. Yang pertama, kebutuhan zat gizi orang dewasa berbeda dengan usia balita. Setiap bertambah umur, kebutuhan zat gizi seseorang semakin rendah untuk tiap kilogram per berat badan. Yang kedua, aktivitas. Kebutuhan zat gizi ditentukan oleh aktivitas sehari-hari. Makin berat aktivitas, semakin tinggi kebutuhan gizinya. Dan yang ketiga, jenis kelamin. Kebutuhan zat gizi wanita dan laki-laki berbeda terutama saat dewasa. Pada wanita jaringan lemak tinggi, sedangkan laki-laki jaringan otot lebih tinggi. Lean body mass, laki-laki lebih tinggi sehingga kebutuhan energi basal lebih banyak. Dan yang keempat, kondisi khusus atau hamil, menyusui, sakit. Kebutuhan hamil dan menyusui meningkat karena metabolisme meningkat dan persiapan produksi ASI dan tumbuhan kembang janin. Setelah sakit, membutuhkan asupan protein lebih tinggi. DM asupan energi diperhatikan, hipertensi asupan Na dibatasi daerah tempat tinggal. Perhitungan kebutuhan energi. Kebutuhan energi orang sehat dapat diartikan sebagai tingkat asupan energi yang dapat dimetabolisasi dari makanan yang akan menyeimbangkan keluaran energi. Basal metabolic rate atau BMR adalah kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan untuk fungsi fisiologis tubuh. BMR termasuk energi untuk pernafasan, peredaran darah, pekerjaan ginjal, pankreas, mempertahankan suhu tubuh, dan lain-lain. BMR dinyatakan kilokal per kilogram berat badan per jam. Faktor yang mempengaruhi BMR. Yang pertama, faktor primer. Luas permukaan tubuh. Orang bertumbuh pendek gemuk, BMR jauh lebih rendah daripada orang bertubuh kurus tinggi karena permukaan tubuhnya lebih kecil sehingga energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi organ juga sedikit. Jenis kelamin. Laki-laki lean body mass atau massa tubuhnya tidak berlemak atau berotot sehingga kegiatan metabolik di jaringan tersebut juga lebih banyak. Pada wanita lebih banyak jaringan lemak dan sedikit otot. BMR wanita lebih rendah 5-10% atau dengan catatan tinggi dan berat badan sama. Usia. Pada saat pertumbuhan atau anak-anak sampai remaja, BMR lebih tinggi berkaitan metabolisme untuk pertumbuhan sel-sel tubuh. Komposisi tubuh. Otot, organ tubuh dan kelenjar secara metabolik lebih aktif daripada lemak dan tulang.
Kebutuhan energi lebih tinggi bila tubuh secara proporsional lebih banyak mengandung otot daripada lemak atau tulang. Keaktifan kelenjar penghasilan hormon. BMR wanita dewasa berfluktuasi sesuai siklis haid. Pada saat prografulasi atau kadar progesteron lebih tinggi, BMR lebih rendah atau 6-15% ketimbang para haid atau estrogen lebih dominan. Sekresi kelenjar tiroid dan adrenal meningkat. Kekurangan hormon tiroid menurunkan BMR. Sekresi kelenjar adrenalisasi meningkat BMR. Kehamilan. Pada wanita hamil terjadi peningkatan BMR kurang lebih 28% atau Blackburn dan Holloway 1988 sampai 1999, literatur lain 20 sampai 25%. Dan yang kedua, faktor sekunder. Status gizi. Keadaan gizi kurang menurunkan BMR 20%. Ini merupakan upaya tubuh untuk mempertahankan berat badan pada konsumsi makanan di bawah kebutuhan. Tidur. Pada saat tidur, BMR menyusut 7-10%. Penurunan ini merupakan resultan dari pelemasan otot serta mengedurkan sistem secara simpatis. Bergantung pada lamanya tidur, derajat relaksasi otot. Ukuran tubuh atau jumlah kalori yang terhambat 40-80 kala sehari. Demam. Demam akan menaikkan BMR. Setiap penambahan suhu tubuh 1 derajat Celcius di atas 30 derajat Celcius akan menambahkan BMR sebesar 12-13%. Suhu lingkungan turut meninggikan BMR. BMR akan terinfeksi atau terdeteksi 5% setiap penurunan atau peningkatan suhu lingkungan sebesar 10 Celcius. Kegiatan atau aktivitas. Kegiatan mental tidak berpengaruh terhadap BMR. Jika sudah belajar atau berpikir keras, orang merasa penat bukan diakibat kerja mental, tapi karena kegiatan fisik atau tegangan otot. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang tidak bisa dimengerti, saya mohon maaf. Dan saya di sini juga akan mengajak saudara-saudara untuk bergabung ke Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan melihatkan video Fakultas Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN.
Hasil Tracer Student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Terima kasih. Salam. Dah.